Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Mawdu'una birrul walidain. Ayat yang berbicara tentang birrul walidain cukup banyak. Artinya tidak cuma satu atau dua ayat. Dalam Al-Quran beberapa ayat menyuruh kita untuk berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Di dalam hadis juga demikian. Tidak sedikit hadis-hadis Nabi yang memerintahkan kita untuk birrul walidain. Ayat yang tadi saya baca rakaat pertama maupun kedua itu di antara ayat-ayat tentang birrul walidain. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Itu Al-Isra itu. Al-Isra ayat berapa? Ayat 23. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karima wakhfid lahuma janahadh dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira ila akhiril ayah. Dalam surat Luqman ada juga wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Ya kan? Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli. Kemudian apa? Wali walidaik. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilm fala tuti'huma. Kemudian apa? Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Ila akhiril ayat. Kamu sudah hafal semua itu ayatnya. Saya tidak akan menerjemahkan ayat satu persatu, tapi intinya saja. Kamu perhatikan dalam Al-Quran ayat-ayat yang bicara tentang birrul walidain. Ya. Diperhatikan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Semua ayat yang berbicara atau memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua atau birrul walidain hampir selalu didahului dengan at-tauhid. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa
Iya, itu kan ayat tauhid. Ya kan? Allah memerintahkan kita agar jangan menyembah apapun kecuali Dia. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Jadi perintah berbuat baik kepada orang tua itu satu rangkaian dengan tauhid, satu rangkaian dengan ibadah kepada Allah wahdahu la syarikalah. Ibarat kalau orang kata itu satu nafas, satu tarikan nafas, tidak ada titik, tidak ada koma, satu lari, satu kalimat. Iya toh? Terus apa? Dalam surat Luqman, anishkurli waliwa lidaik. Maka bersyukurlah kepadaku, kata Allah, dan kepada kedua orang tuamu. Lagi-lagi perintah berbuat baik kepada orang tua dirangkai satu rangkaian, satu tarikan nafas, satu kalimat dengan perintah berbuat baik kepada Allah. Itu apa artinya? Bahwa birrul walidain itu penting. Bahwa birrul walidain itu tema besar di dalam Al-Quran dan hadis. Bahwa birrul walidain itu menempati urutan di bawah langsung setelah tauhid kepada Allah. Jadi makomnya atau kedudukan birrul walidain itu di bawahnya langsung setelah perintah untuk menyembah kepada Allah dan jangan syirik. Betapa tingginya perintah itu. Ya. Makanya kan dalam hadis ditegaskan lagi. Apa penegasan Rasul dalam hadis? Ridallah fi ridal walidain. Lagi-lagi Rasul tadi Allah mengaitkan tauhid dengan birrul walidain. Ini sekarang Rasul mengaitkan birrul walidain juga dengan tauhid. Ridallah fi ridal walidain. Keridhaan Allah, restu Allah terletak pada keridhaan kedua orang tua. Terletak pada restunya kedua orang tua. Wa suhtullah fi suhtil walidain. Tetapi murkanya Allah terletak pada murkanya kedua orang tua. Jelas. Ayat, hadis. Jelas kan penegasannya? Ya, diperhatikan betul ini. Nah, sekarang berbuat baik pada orang tua. Siapa yang dimaksud orang tua? Saya tegaskan lagi berkali-kali. Al-aba salasah. Al-aba'u salasah. Orang tua itu dibagi menjadi berapa? 3. Awalan, al-ab alladzi waladaka. Orang tua yang melahirkanmu. Berarti siapa itu? Orang tua kandung. Yang kedua, al-ab alladzi zawwajaka. Orang tua yang mengawinkanmu atau menikahkanmu. Siapa? Mertua. Nah, yang ketiga, al-ab alladzi 'allamaka. Orang tua yang mengajarimu. Siapa itu? Guru.
Jadi kalau dalam Al-Quran ada perintah wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Kalau di dalam hadis disebutkan ridhollah fi ridhol walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain, keridhaan Allah tergantung pada keridhaan kedua orang tua dan murkanya Allah tergantung pada murkanya kedua orang tua, maka yang dimaksud orang tua adalah bapak ibu kandungmu, bapak ibu mertuamu, bapak ibu gurumu. Jelas ya? Nanti kalian kalau sudah menikah ini kan berarti punya mertua. Karena kan menikahi anak orang toh. Istrimu punya bapak, punya ibu, pasti dong. Nggak mungkin orang lahir nggak punya bapak, nggak punya ibu. Bagi saya, orang tua istri saya mertua. Tapi bagi istri saya, mereka adalah orang tuanya. Sebaliknya, bapak ibu kandung saya bagi istri saya mertuanya. Tapi bagi saya adalah orang tuanya. Maka ketika orang sudah menikah, tidak ada lagi itu bapak kandung dengan mertua. Karena semuanya sudah menjadi satu. Kamu dan istrimu menjadi satu, maka bapak istrimu, ibunya istrimu, bapakmu dan ibumu itu hakikatnya sama kedudukan dan derajatnya. Makanya al-aba'u salasah. Bapak ibu kandungmu, bapak ibu mertuamu, dan bapak gurumu. Maka ingat nih, jangan dipisah-pisah ini. Sama orang tuanya biru walidain, mertuanya enggak ya, enggak benar, keliru. Keliru. Kalau kamu itu menyakiti mertuamu, padahal dia adalah bapak ibu dari istrimu. Sama dengan kalau istri kita menyakiti bapak ibu kita, dia adalah mertuanya toh, tapi bagi kita adalah bapak ibu kita. Wabil walidaini ihsana itu termasuk kepada guru-gurumu, sama. Karena gurumu yang mengajarimu ilmu, gurumu yang mendidikmu, gurumu yang mengenalkan Tuhanmu kepadamu. Yang mengenalkan agama, wawasan, ilmu siapa? Gurumu. Kamu tahu hal hak wal batil, tahu benar dan salah, tahu baik dan buruk siapa? Gurumu. Maka menghormati guru itu derajatnya sama dengan menghormati kedua orang tua kandungnya sendiri. Jangan dipisah-pisah. Sama orang tuanya baik, sama mertuanya enggak. Atau mertuanya sama mertuanya baik, sama orang tuanya baik, sama gurunya tidak. Wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tuamu berarti mencakup 3 kelompok itu. Orang tua kandung, mertua, dan guru. Mafhum kalam? Nah, cuma begini, itu kalau kamu baca wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin. Kamu jangan menghardik, jangan bilang bermuka masam atau bilang itu enggak boleh. Berarti kan mengatakan itu kepada orang tua enggak boleh, berarti sikap begitu kepada mertua juga enggak boleh, berarti kepada gurumu juga enggak boleh toh. Fala taqul lahumu uffin itu berarti lahumanya siapa? Bapak ibu kandung, bapak ibu mertua, bapak ibu guru. Wala tanharhuma, jangan menghardik. Ya, jangan membentak. Berarti jangan menghardik kedua orang tua kandungmu, jangan menghardik mertuamu, jangan menghardik gurumu. Wa qul lahuma qaulan karima. Sebaliknya, katakanlah perkataan yang mulia kepada keduanya. Berarti ucapkan ucapan yang mulia kepada kedua orang tuamu, ucapkan ucapan yang mulia kepada mertuamu, ucapkan ucapan yang mulia kepada
gurumu. Wadih kalam? Sama ketika Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Siapa wali walidayya itu? Apa ya kira-kira kalau kamu udah nikah, Rabbighfirli wali walidayya itu mau kalau dongake bapak ibumu tok. Bojomu bapakmu, bapak bojomu, ibune bojomu ra dongake. Jadi ketika Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, ya Allah ampunilah dosa kedua orang tuaku, itu maksudnya berarti kedua orang tua siapa? Ya kedua orang tua kandungmu, ya kedua orang tua mertuamu, ya guru-gurumu, semua itu masuk di situ. Jelas ya? Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilm fala tuti'huma. Apabila keduanya ngajak-ajak kamu, dorong-dorong kamu, narik-narik kamu kepada sesuatu yang bertentangan dengan agama, kepada sesuatu yang menjurus pada kesyirikan, ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilm, yang kamu enggak tahu, ya. Ibumu, bapakmu ngajak kamu nggak sholat, nggak penting sholat itu, nggak usahlah, gitu. Terus ibumu, bapakmu ngelarang kamu puasa Ramadan, padahal nggak ada halangan apa-apa, sehat walafiat, tidak musafir, tidak ada halangan-halangan puasa, nggak usah puasa nak. Nah, itu jangan diikuti, boleh menentang. Fala tuti'huma. Termasuk kalau gurumu ngajak yang nggak benar juga nggak boleh. Tapi pertanyaannya, kira-kira onora wong tua sing ngajak orang benar? Hampir nggak ada lah ya. Apalagi guru ngajak nggak benar kan nggak ada toh. Tapi lihat, fala tuti'huma, jangan kau ikuti perintah yang menyimpang itu. Tapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetaplah berbuat baik. Ini, kalau taat itu bersyarat, tapi kalau berbuat baik itu mutlak. Jadi kalau taat tidak taat itu bersyarat. Ntar dulu, apa dulu perintahnya? Kalau perintahnya benar, perintahnya tidak bertentangan dengan agama, perintahnya tidak menjurus kepada kesyirikan, boleh taat. Tapi kalau perintahnya menjurus kepada kesyirikan, perintahnya menjurus kepada kemaksiatan, kamu boleh tidak taat. Tetapi meskipun tidak taat loh ya, berbuat baik tidak boleh kau tinggalkan. Jadi andai kata, misalkan bapak ibu kita ada yang masih belum muslim, bapakmu, ibumu ada yang masih kafir, belum muslim, ya toh? Jangan ikuti kekafirannya. Fala tuti'huma. Tapi kan berbuat baik kepada kedua orang tua itu wajib. Maka kalau sakit ya ditengok, obati, rawat dia, santuni kalau perlu. Ya, kalau bapak ibumu manggil, meskipun bapak ibumu misalkan masih kafir, kamu datengin karena itu panggilan orang tua. Jelas ya? Ini saya singkat saja. Jadi taat bersyarat, tapi kalau berbuat baik mutlak. Fala taqul lahuma uffin mutlak, wala tanharhuma mutlak, wa qul lahuma qaulan karima mutlak. Jelas? Simak baik-baik, renungkan baik-baik ayat-ayat tentang birrul walidain. Birrul walidain terakhir ini ada dua. Ada birrul walidain ketika kedua orang tua kita masih hidup, bagaimana caranya? Dan birrul walidain ketika kedua orang tua kita sudah wafat, gimana caranya? Kalau birrul walidain ketika kedua orang tua kita masih hidup, bapakmu masih hidup, ibu masih hidup, mertuamu masih hidup, guru masih hidup, gimana? Ya tadi. Fala taqul lahuma uffin. Itu kan berarti birrul walidain ketika masih hidup. Jangan memicingkan mata, jangan bilang ah, jangan cetus.
jangan judes, jangan menghardik, jangan membentak, dan katakanlah dengan perkataan yang lembut dan mulia. Doakan mereka, ya toh? Berbuat baiklah dan taatilah apa perintahnya sepanjang tidak menjurus kepada kesyirikan. Tapi kalau sudah meninggal kedua orang tua kita, bagaimana berbuat baiknya ketika orang tua kita sudah meninggal? Ada 5. Ada 5 minimal. Ya. 1, berdoa untuk keduanya. Ini kalau orang tua kita sudah wafat, gimana cara bilu walidaynya? Yang pertama mendoakannya. Idza matal insan in qata'a amaluhu illa min salasin. Illa min salas. Apa? Shadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bihi au waladin salihin yad'u lahu. Jadi orang kalau udah meninggal putus semua kecuali 3 hal. Sedekah jariyahnya, ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang mendoakan. Jadi birrul walidain yang pertama ketika kedua orang tamu sudah wafat adalah mendoakannya. Kalau perlu ziarah kuburnya. Ya. Mendoakannya. Yang kedua, memohonkan ampun untuk keduanya. Ya sama saja, tapi kan yang berdoakan terus umum, luas. Contoh, Allah mawasi' madkhalahuma wa akrim nuzulahuma. Ya kan? Itu kan berarti doa supaya dilapangkan kuburnya, dimuliakan kedudukannya di alam barzakh, di akhirat, dapat syafaat Rasul, ya toh? Tapi ini doa lebih khusus lagi, yang kedua adalah memohonkan ampun. Allahumma ighfir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma. Kan gitu. Ya. Rabbighfirli wali walidayya itu berlaku ketika masih hidup dan ketika sudah wafat. Kemudian yang ketiga adalah melaksanakan wasiatnya. Jadi bapakmu, ibumu dulu mau wasiat apa? Laksanakan wasiatnya. Karena melaksanakan wasiat itu berarti menjalankan perintah keduanya selama wasiatnya tidak bertentangan dengan syariat. Ya, jelas ya? Yang keempat, teruskan kebaikan-kebaikan yang pernah dirintisnya. Jadi kalau bapakmu, ibumu dulu pada hidupnya suka berbuat baik pada orang lain, suka sedekah atau suka menyantuni orang, ya ketika wafatnya kedua orang tua kita, ya kita teruskan. Itu amanah. Itu diantaranya birrul walidain. Terus yang berapa tadi? Yang kelima, sambunglah silaturahim kepada orang yang dulu bapak ibumu telah menyambungnya. Jangan sampai teman dekat bapak kita, teman dekat ibu kita, ya, atau mereka sudah sangat bersaudara, tiba-tiba kita sebagai anaknya memutuskannya. Sambung. Mendoakannya, memohonkan ampun, terus apa? Melaksanakan wasiat-wasiatnya, terus melestarikan kebaikan-kebaikannya, ya. Dan yang kelima apa? Menyambung tali silaturahim yang dulu kedua orang tua kita telah menyambungkannya. Itu ya birrul walidain setelah wafatnya kedua orang tua kita. Saya kira ini saja singkat apa yang bisa saya sampaikan. Tapi intinya birrul walidain termasuk tema penting di dalam Al-Quran. Birrul walidain di dalam beberapa ayat
hampir selalu dirangkai dengan perintah untuk tauhid, untuk menyembah Allah dan tidak boleh syirik dengan sesuatu yang lain. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Anishkurli wali walidaik. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum ma'an najah fi ta'allumikum bit taufiq muwaffaqun muyassarun mubarakun a'anakumullahu jami'an wallahu yahfadkum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Aqulu qouli hadza wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Qurrata Ayun Sultani dan sering dipanggil Ayun, dan sekarang saya berumur 17 tahun. Ayun ditinggal oleh bapaknya sejak dia duduk di bangku SMP, dan sekarang diasuh oleh ibunya seorang diri. Lazis Tazaka mengambil langkah untuk membantu Ayun dalam program pendidikannya melalui pembiayaan sekolah, pembiayaan buku-buku, seragam, hingga uang sakunya sehari-hari. Saat ini Ayun duduk di bangku kelas 6 KMI Pondok Modern Tazaka, dan insya Allah sebentar lagi Ayun akan selesai mengenyam pendidikan di pondok dan melanjutkan studinya di perguruan tinggi. Saya mengucap terima kasih kepada Lazis Tazaka yang telah memberikan santunan biaya pendidikan untuk saya, sehingga saya bisa mengenyam pendidikan yang baik. Alhamdulillah, saat ini Lazis Tazaka mampu menyantuni anak-anak yatim seperti Ayun, sehingga mereka mampu mengenyam pendidikan yang baik dan berkualitas agar cita-cita mereka tergapai. Kami Lazis Tazaka mengajak Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian untuk bergabung bersama kami dan berkontribusi dalam program pendidikan santunan anak yatim berprestasi. Karena masa depan anak yatim terdapat pada diri kita.